bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini dalam kegiatan penyimbasan budaya positif saya dalam program Guru Penggerak. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita ice breaking sebentar, semuanya diharapkan berdiri. Oke, tangan ke atas menggapai bintang. Suaranya ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Terputar-putar tangan diputar. Lung-gulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi sebuah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Jadi, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 70 Palembang. Mari bersama berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Baiklah, ini ada sedikit video perjuangan elang yang berumur hingga 70 tahun. Silahkan kita tonton bersama. Perjalanan hidup elang. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk
ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Oke, Bapak Ibu, cukup menginspirasi juga ya kisah elang yang ternyata umurnya hampir sama dengan manusia, yaitu 70 tahun ya kurang lebihnya. Jadi sudah kita ketahui bahwa ketika elang sudah umur 40 tahun, elang tersebut ternyata akan mengalami banyak sekali kegelisahan dalam hidupnya, mulai dari bulunya sudah rontok, paruhnya, tenaganya. Maka kalau ia tidak mau berubah, dia hanya dua pilihan ya, mati atau berubah. Jadi dia cukup melakukan perubahan selama 150 hari. Di situ dia bisa untuk hidup 30 tahun lagi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa umur bukanlah menjadi penghalang untuk kita melakukan sebuah perubahan. Oke. Bapak Ibu, untuk poin pertama, di sini saya akan mengingatkan kembali profil pelajar Pancasila. Jadi kita semua sudah biasa mendengar yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila itu merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Biar semangat kita tepuk profil pelajar Pancasila ini. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Adapun konsep-konsep budaya positif yang akan saya imbaskan dan saya paparkan pada siang hari ini: yang pertama, perubahan paradigma belajar; yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal; yang ketiga, motivasi perilaku manusia; yang keempat, keyakinan kelas; yang kelima, kebutuhan dasar manusia; yang keenam, posisi kontrol, restitusi; dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk poin pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu, di sini saya sudah tampilkan bagaimana pendidikan pada zaman kolonial Belanda dan juga pendidikan pada paradigma baru seperti saat ini. Jadi kita tahu pada zaman dahulu, zaman kita masih dijajah, penduduk pribumi itu hanya diberikan pendidikan sebatas membaca, menulis, berhitung seadanya. Ya,
memang sengaja tidak dibuat untuk lebih pintar. Jadi hanya seperlunya saja pendidikan yang boleh diampuh oleh penduduk pribumi. Apa tujuan mereka memberikan pendidikan? Hanya sebagai pembantu dalam usaha dagang kolonial Belanda. Mungkin sebagai pencatat, penghitung pengeluaran dan pemasukan, seperti itu. Jadi mereka memberikan kita pendidikan itu hanya untuk kepentingan mereka saja, tidak lebih dari itu. Karena apa? Kalau dia tahu penduduk pribumi pintar, mungkin mereka tidak bisa lagi untuk menjajah di negara Indonesia. Sementara pendidikan paradigma baru yaitu pendidikan yang berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, di sini ada dalam upaya mendidik anak atau peserta didik, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Jadi apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu yang dimaksud adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Jadi sebenarnya selama ini kita tahu, oh anak itu lahir seperti kertas putih. Sementara yang sebenarnya adalah anak terlahir sudah mempunyai goresan-goresan halus. Kita sebagai pendidik tinggal menebalkan saja, tapi bagian laku baiknya saja. Karena kan manusia ini pasti ada laku baik dan laku buruknya. Jadi tugas kita sebagai pendidik hanya menebalkan bagian laku baiknya saja. Sementara kodrat zaman adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai kondisi sosial, budaya, masyarakat atau perkembangan zaman. Berikut adalah perubahan paradigma belajar yang sudah saya lakukan di kelas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita mengikuti kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa pasrah atau tidak mau ikut perubahan. Kita sudah tahu pendidikan ini semakin lama semakin sudah high class. Kurikulum semakin berubah. Dan kita harus mengikuti perubahan tersebut, jangan sampai tertinggal. Maka salah satunya dengan menggunakan IT. Jadi itu salah satu perubahan kodrat zaman. Lalu metode pembelajaran juga tidak seperti dulu ya Bapak Ibu, CBSA, catat buku sampai habis. Jadi kita bisa menggunakan berbagai metode atau model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang melibatkan peserta didik. Jadi salah satunya bisa menggunakan PJBL. Jadi di sini siswa menghasilkan proyek berupa sistem tata surya ya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, disiplin positif. Nah, ini yang sering kali berhubungan dengan keadaan kita di dalam kelas. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Terkadang yang terjadi di lapangan, siswa itu melakukan perubahan karena terpaksa, karena dihukum. Oh, kalau saya tidak pakai topi ketika upacara dihukum, barisnya dipisah. Jadi mereka melakukan perubahan, dia disiplin karena ada faktor hukuman, yaitu dari ekstrinsik, dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Misal, siswa tidak membuat PR, hukumannya berdiri di depan kelas, misal seperti itu. Jadi mereka berbondong-bondong untuk membuat PR agar tidak dapat hukuman, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Itu contohnya. Atau juga mungkin mereka ingin membantu guru. Bu, saya bantu piket, Bu.
Tapi untuk apa? Untuk hadiah. Bisa. Untuk apa? Pujian. Nah, itu juga. Itu merupakan disiplin motivasi yang ekstrinsik. Karena mereka mengharapkan sebuah hadiah atau imbalan. Ini adalah contoh penerapan disiplin positif di sekolah ketika masih ada siswa yang jarang melakukan tugas piket di kelas 6B. Yang dilakukan guru adalah memanggil siswa tersebut dan menanyakan terkait keyakinan kelas yang dilanggarnya, dan guru juga bersama siswa melakukan restitusi. Jadi ini contoh penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Garson, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih motivasi eksternal. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah sebenarnya motivasi yang harusnya ada dalam diri anak, yaitu motivasi intrinsik. Jadi mereka itu berubah karena mereka itu ingin menghargai diri mereka sendiri. Apa tujuan dari disiplin positif? Yaitu menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka melakukan itu bukan karena takut dihukum ataupun ada ancaman, ada hadiah atau pujian, tapi mereka memang melakukannya dari dalam diri mereka sendiri, seperti itu. Nah, apabila ada suatu pelanggaran peraturan, tentunya akan ada sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau siswa melakukan pelanggaran, akan ada yang namanya hukuman, bisa juga konsekuensi, atau yang terakhir restitusi. Jadi kalau hukuman ini bersifat satu arah tanpa melalui kesepakatan dan biasanya bersifat negatif, lalu tidak terencana dan tiba-tiba. Hukuman ini bisa diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman ini misalnya anak ke sekolah tidak memakai sepatu, hukumannya lari 10 kelilingan misalnya kan. Jadi itu kan sebenarnya bukan bersifat mendidik, tapi itu sudah negatif. Apa yang terjadi? Ternyata itu dampaknya ke fisik mereka, mungkin bisa jadi seperti itu. Atau dengan kata-kata, murid yang tidak membuat PR, kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, itu kan negatif. Apa dampaknya? Mungkin ke mental mereka, seperti itu. Lalu ada yang namanya konsekuensi. Sudah terencana atau disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi ini diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya bisa diukur. Misal, kita biasanya ada yang namanya peraturan kelas. Anak-anak yang tidak membuat PR, maka tugasnya akan ibu beri 2 kali lipat. Jadi ketika mereka tidak membuat PR, konsekuensi saya tidak membuat PR, tugas saya diberi 2 kali lipat. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu dia sudah tahu, saya nanti akan seperti ini, kalau tidak saya lakukan. Yang terakhir, restitusi, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi misal ada murid yang terlambat, dipanggil. Nah, kenapa kamu dipanggil ke sini? Seperti itu. Sudah ditanya kenapa? Apa alasan kamu?
Sudah? Nanti selesai, apa sih kesepakatan yang kamu langgar? Apa yang harus kamu lakukan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali? Nah, harusnya memang disarankan untuk melakukan di antara ketiga ini. Diharapkan kita sebagai pendidik bisa melakukan proses yang namanya restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita ada pertanyaan sedikit. Boleh satu orang jawab satu ya. Kita akan menebak apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Boleh, mau dimulai dari mana? Dari Bu Mai. Oke, kita mulai. Kita spin ya, bukan arisan main spin. Oke, pertanyaan untuk Ibu Maimunah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ayo Bu Mai, ini menurut Ibu Mai merupakan sanksi, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kita coba. Ya benar, 1 juta rupiah. Ayo. Ini Bapak satu-satunya di ruangan ini ya. Tapi bukan Bapak Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Pak Wawan? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Kita lihat. Benar ya? Oh, sama, 1 juta rupiah. Ibu Okta. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Apakah 1 juta? Iya, benar sekali. Lanjut. Oke. Bu Erda ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita lihat. Iya, hukuman. 10 juta. Lanjut, Ibu Rini. Oke. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apakah konsekuensi atau hukuman? Hukuman dong. Hukuman dong. Oke, benar. Oh iya, banyak duitnya. Ibu Leti. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, apakah sanksi atau hukuman? Ini untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita lihat. Oh, ternyata adalah konsekuensi karena ada kata kunci pelajaran PJOK. Oke, tidak apa-apa. Dapat 500.000. Ibu Meti. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, oke, benar. Masih ada. Ibu Eka Fatmayansyah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, 2 lagi ya. Ibu Titin.
berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, benar sekali. Terakhir ya, Ibu Dian. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, benar ya. Jadi itulah Bapak Ibu mengenai sanksi, konsekuensi ataupun hukuman. Jadi memang kadang kita itu bingung ya, ini sanksi atau hukuman, karena kadang agak mirip-mirip seperti itu, suka mengecohkan kalau soal. Nah, yang keempat yaitu keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, harus lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kita tahu untuk apa buat peraturan kelas sampai lebih dari 10, tapi ketika siswa ditanya apa saja peraturan kelas, mereka tidak tahu. Jadi cukup buat sedikit saja yang memang benar-benar penting menurut kita dan mudah diingat oleh siswa. Yang ketiga, berupa pernyataan universal. Yang keempat, sesuaikan dengan kondisi di kelas agar mudah kita terapkan. Yang kelima, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau dalam bentuk positif ini maksudnya kata-katanya jangan ada kata jangan. Tidak, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Bisa kita ganti apa? Iya, pinter kalau Bapak Ibu ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita membuang kata yang berkonotasi negatif, jangan atau tidak. Yang terakhir adalah semua warga kelas harus dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya guru yang membuat, tapi semua warga yang ada di kelas harus terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini adalah contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi yang pertama, sebelum membuat keyakinan kelas, saya mengadakan pemaparan sedikit, pemberitahuan sedikit kepada siswa-siswa tentang yang namanya budaya positif, apa itu manfaat dari keyakinan kelas. Setelah itu barulah saya bersama murid-murid membuat keyakinan kelas. Jadi pada saat itu saya menyuruh siswa-siswa saya semuanya tanpa terkecuali untuk membuat keyakinan kelas boleh lebih dari 1. Jadi setelah mereka menuliskan, lalu terakhir kami menyimpulkan. Yang kami ambil hanya 6 dari semua yang ditulis siswa itu, karena kita sudah tahu untuk apa keyakinan kelas yang terlalu banyak kalau kita sendiri susah untuk mengingatnya. Jadi kami simpulkan semua keyakinan kelas yang banyak itu ya. Lalu kami ambil 6 poin penting dari keyakinan kelas yang kami buat. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Sama ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita ini kan sandang, pangan, papan. Sama seperti orang yang di jalan, kalau dia tidak punya uang untuk makan, mungkin dia melakukan hal yang negatif. Bisa saja mencuri, apalagi begal. Mengapa? Karena memang kebutuhan itu harus kita penuhi. Apalagi kebutuhan yang memang primer. Lalu menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita butuh untuk bertahan hidup. Bagaimana untuk bertahan hidup? Ada yang bisa membantu? Bagaimana caranya agar kita ini bisa bertahan hidup? Misalnya, iya, makan. Apalagi?
Iya, memenuhi kebutuhan primer kita, sandang, pangan, papan. Yang kedua, tidak menampik kemungkinan kita semua, terutama yang ada di sini, membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Itu dihargai, benar sekali Bu Erda. Oh, sulit ya Bu ya. Oke, jadi memang kita butuh yang namanya dikasih sayang, rasa diterima dimanapun kita berada. Contohnya ada guru baru kan, butuh bagaimana rasa diterima. Insya Allah kami di sini semua menerima dengan lapang dada. Yang ketiga, butuh yang namanya kebebasan, freedom. Ya, bebas mau kemanapun asal ada aturannya. Jadi kita kan tidak mau menjadi manusia yang terkurung, tidak bebas melakukan apapun. Nah, jadi manusia juga menurut Dr. William Glasser butuh yang namanya kebebasan. Yang keempat, perlu juga yang namanya kesenangan atau fun. Nah, kalau kata Bu Eda ke mall salah satunya, nonton bioskop, ke salon, benar. Lalu yang terakhir, perlu yang namanya penguasaan atau power. Walaupun orang ngomong saya tidak perlu, pasti dalam hatinya ada juga perlu penguasaan. Walaupun bukan penguasaan di lingkungan kerja, mungkin di rumah atau di tempat lain seperti itu. Lalu yang keenam ada posisi kontrol restitusi. Ada 5 ya Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum. Penghukum ini biasanya menggunakan nada suara tinggi dan menghakimi. Kamu kenapa terlambat? Apa gawe kau? Menghakimi dengan nada tinggi. Ada juga yang pembuat rasa bersalah, nadanya lembut, rasa kecewa tersakiti. Kamu kenapa nak terlambat? Ibu sedih loh. Nanti ibu dimarah kepala sekolah loh. Nah, itu biasanya. Ada yang seperti teman, suaranya ramah, akrab, santai, bercanda, bujukan. Nak ngapa nak terlambat? Misal seperti itu ya. Oh ya besok jangan diulangi lagi nak ya, oke? Ya sayang, nah, bisa mungkin ya. Ya, yang keempat pemantau, mengarahkan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nak, kenapa terlambat? Kamu tahu konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Lalu yang kelima, manajer, berbuat sesuatu bersama murid. Murid itu mandiri, bertanggung jawab, refleksi, dan tindakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, dipanggil dulu, ditanya kenapa alasan terlambat, keyakinan kelas apa yang dia langgar, apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Nah, kalau saya sendiri mungkin nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 itu baru belajar. Iya. Kalau yang lain juga sama rekan kami CGP kebanyakan itu nomor 1 katanya, penghukum. Apalagi yang bapak-bapak, saya penghukum biasanya katanya. Karena untuk belajar menjadi manajer ini agak berat, walaupun memang harusnya yang harus kita lakukan, posisi kita adalah sebagai manajer. Itu yang diharapkan sebagai seorang guru. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu contohnya, posisi penghukum. Ini posisi penghukum ya, yang pertama. Naren! Sini kamu! Nah, dengan nada tinggi. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Nah, oke. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Oke. Kapan sih kamu tidak terlambat? Kita langsung mengkoreksi diri ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang,
Tambah pulau. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi kuku Oke. biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun Oke, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Katanya Bu Erda tadi. Masih Sinaren. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Jadi di sini guru memposisikan dirinya sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. Sebagai teman. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Itu ya, ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Lanjut ke 4, posisi pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Nah, Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi itu pemantau posisi mengandalkan pemantau. penghitungan atau data untuk mengontrol mulut. Yang terakhir adalah posisi manajer.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itulah kelima posisi kontrol. Saya ingin meminta beberapa dari rekan guru untuk berbagi kira-kira di antara 5 posisi kontrol tersebut, posisi kontrol mana sajakah yang sudah diterapkan di lingkungan kelas maupun di sekolah. Boleh? Siapa? Ibu Eka mau berbagi mengenai 5 posisi kontrol yang sudah diterapkan. Boleh, Bu, maju ke depan. Apa sudah menjadi manajer? Itu ketika saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu Vidya. Kalau saya pribadi, jujur, kalau untuk poin nomor 1 posisi kontrol saya tidak. Ya. Ini memang saya tidak. Tapi kalau untuk yang kedua, 3, 4 masih saya lakukan. Untuk yang kelima ini berproses sepertinya ya, karena terlihat karena di CGP itu benar banyak sekali perubahan yang kita rasakan ketika untuk menerapkan posisi kontrol pada restitusi ini. Benar ya, jadi memang mengubah kita kayak gitu ya, yang tadinya mungkin penghukum dengan nada tinggi, taunya marah-marah kayak gitu kan. Oh ternyata kita introspeksi, oh ternyata seperti ini ya, nggak boleh kayak gitu. Tapi memang kalau untuk poin 1 memang saya tidak kayak gitu. Menghukum dengan suara tinggi, menghakimi tidak, insya Allah ya, karena memang kasihan sama anak-anaknya, membekas. Kalau untuk membuat bersalah dengan nada lembut, asal kecewa tersakiti sering. Kalau untuk sebagai teman sering juga. Pemantau, memang ya kalau untuk pemantau ini lebih sering ke penggunaan seragam kayaknya ya. Kemudian sebelum kita tahu restitusi ini, kalau untuk di poin 2, 3, 4 itu kita harus membuat kesepakatan kelas dulu, keyakinan kelas di dalam kelas kayak gitu. Jadi memang di CGP ini banyak sekali kita belajar tentang restitusi. Perlu ya sebenarnya. Mungkin teman-teman lain punya pengalaman pribadi. Itu demikian Bu Vidya. Oke, terima kasih Bu Eka. Ada lagi? Ibu Rini coba, sama-sama guru penggerak alumni ya. Kita berbagi pengalaman ya Bu. Ya, terima kasih Bu Vidya. Menurut pengalaman saya, jujur sebelum mengikuti program guru penggerak ini, mungkin saya pernah ada posisi di nomor 1. Tetapi setelah saya mengikuti program guru penggerak, jadi saya kelima-limanya saya ini pernah saya lakukan, jujur. Tetapi setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya melakukan
nomor poin 2, 3, 4, dan 5. Benar kata Ibu Eka tadi, untuk melakukan poin 5 itu kita harus melakukan kesepakatan kelas dulu di kelas kita. Jadi melakukan kesepakatan kelas dulu di kelas kita, memberikan siswa untuk berpendapat kelas seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi dari mereka, untuk mereka, dan bermanfaat kepada mereka, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa. Dari mereka, untuk mereka, dan bermanfaat untuk mereka. Boleh. Ada lagi? Bagaimana? Ibu Meti ingin berbagi pengalaman mengenai posisi kontrol restitusi? Ya, kalau tadi kan dari guru penggerak, kita akan melihat dari guru yang hampir bergerak. Di sini kalau saya di kelas ini terkadang untuk poin nomor 1 itu masih saya lakukan, namun tidak dalam menghakimi. Mungkin dengan suara yang tinggi saja, tapi itu sesuai dengan situasi di sini. Sesuai juga dengan posisi anaknya yang melakukan kesalahan, tingkat kesukaran dari anak tersebut melakukan kesalahan. Karena ya mungkin saya juga belum mengalami untuk pembelajaran restitusi dan lain sebagainya. Mungkin nanti saat saya mengalami pembelajaran seperti Ibu Vidya, mungkin saya bisa belajar lagi untuk lebih menyesuaikan kondisi siswa dan juga kondisi kelasnya. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, ini ya pasti pernah saya lakukan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk poin 2, 3, dan 4 itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian untuk manajer ini mungkin tidak seluruh tahapan yang bisa diselesaikan oleh siswa, karena siswa itu juga ada yang bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri, ada juga yang memang butuh bimbingan dari guru. Mungkin itu saja, Bu Vidya. Oke, terima kasih. Bagaimana dari guru bidang studi, ada yang ingin berbagi? Pak Purnawan, ada yang ingin berbagi mengenai posisi kontrol di kelas? Ada? Apa? Yang bapak, biar ada suara bapaknya. Yang mana di antara 5 itu sudah pernah diterapkan di kelas? Baiklah, saya rasa dari kelimanya sudah pernah saya lakukan. Tetapi khusus yang nomor 5 masih proses belajar itu. Saya coba terapkan di kelas saya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas ya. Berarti Pak Wawan sudah mulai, walaupun katanya tidak mesti harus guru penggerak yang menerapkan manajer, tapi dia sudah mulai belajar. Karena mungkin dia akan mendaftar di guru penggerak angkatan 12. Amin. Oke, ada lagi? Bagaimana? Ibu Titin atau Ibu Dian? Ingin berbagi? Ibu Titin, nah dari TK. Iya, kita dengarkan dulu yang sekarang sudah mengajar SD. Kalau kami di TK di lembaga PAUD ya Bu ya, posisi kontrol restitusi yang dilakukan itu di poin nomor 3. Anak didik itu kita buat sebagai teman, karena usianya juga yang masih prasekolah Bu ya. Jadi untuk teman itu ya guru-gurunya harus ramah, akrab. Yang poin pertama sekali bisa membujuk. Kalau untuk poin-poin yang lain belum, karena anak belum mengerti kan. Jadi yang saya minta pakai itu di poin 3, teman. Anaknya senang, anaknya moodnya bagus, oke, masuk kelas. Jawab ya. Terima kasih Bu Titin ya. Jadi kita ketahui ya bahwa Bu Titin sebelum mengajar di SD 70 dulunya pernah mengajar di TK. Jadi ternyata di TK juga ada posisi kontrol sebagai teman. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh saya menerapkan posisi kontrol saya, mencoba sebagai manajer seperti kata Bu Eka dan guru lainnya berproses menghadapi bully. Kalau di kelas tinggi ini sering sekali ya yang namanya bully, padahal kita sudah tahu sekolah kita anti bullying ya. Nah, di sini saya memanggil
saya mencoba menerapkan restitusi kepada siswa saya tersebut. Lanjut, yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini apa yang dikatakan ada segitiga restitusi? Itu ada gambar segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka itu belajar dari kesalahan yang sudah mereka lakukan, bukan untuk menebus harus melakukan apa agar kesalahannya tersebut bisa termaafkan. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi, yang pertama, 3 tahapan restitusi menstabilkan identitas. Yang pertama itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yakni memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada hubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita melakukan tindakan itu ada tujuannya. Entah itu benar atau salah, itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang terakhir, 3, menanyakan keyakinan. Jadi murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi di sini mereka itu harus mampu memunculkan motivasi intrinsiknya. Seperti tadi, dari dalam diri mereka, bukan ekstrinsik melalui hukuman, ancaman, ataupun hadiah. Jadi memang benar mereka itu melakukan perubahan dari dalam diri, bukan karena awas, dan naik kelas. Nah, biasa kan kita seperti itu, awas, tidak istirahat kamu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang itu dalam dirinya memang ingin melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi. Di sini ada slide video. Silakan disimak mengenai penerapan segitiga restitusi. Kamu namanya saya ya? Enggak, saya berdiri sendiri. Saya tadi lihat sendiri. Enggak, saya berdiri sendiri. Kamu setiap kali lihat saya masuk kayak gituin. Kayak ada guru ya. Tapi saya benar berdiri sendiri. Waalaikumsalam. Ya, kenapa nak? Saya tadi bagian sama Kajian sama Putri berantem di kelas ya. Terima kasih ya informasinya. Silakan kembali ke kelasnya. Ibu dapat info dari ketua polisi apa, El? Katanya kamu bertengkar ya dengan Putri. Kenapa? Iya Bu, saya kesal sama Putri Bu. Dia setiap hari menghubungi saya Bu, termasuk PS saya. Saya sangat kesal Bu sama dia. Oh, seperti itu aja. Kalau kamu seperti itu, mungkin juga kalau ibu di posisi itu, ibu akan melakukan hal yang sama ya. Jadi kira-kira apa yang bisa lakukan terhadap Putri? Saya marah Bu sama dia. Saya maki dia. Saya sadari saya mendekat meja Bu. Oh begitu. Jadi kamu melakukan itu karena ada alasannya ya. Benar Bu, saya cuma mau menjawabnya maksud saya. Dan dia menjawabnya saja. Saya menjawabnya, dia tidak menarik Bu. Saya marah sekali sama dia Bu. Sekarang ibu tanya, menurut Jihan, kira-kira menggebrak meja, marah-marah dengan teman, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Jadi kalau menurut Jihan tidak, keyakinan kelas apa yang Jihan langgar? Saling menghargai antar teman Bu. Nah, jadi yang dilanggar adalah saling menghargai antar teman. Benar sekali. Jadi kira-kira apa sih rencana Jihan agar untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersahabat dengan anak emosi dulu. Kalau misalkan ada yang cantik lagi, saya nggak pergi dulu Bu. Oke. Ya tepat sekali ya yang apa yang akan Jihan lakukan. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Itu untuk kasus pertama, siswa yang salah satu siswa berprestasi yang tugasnya selalu dicontek oleh temannya. Jadi seperti itu penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi dengan posisi kontrol manager. Ini untuk kasus yang kedua.
Betul. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin. Marwa tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu. Kenapa? Karena pakaian tidak lengkap Bu. Iya, jadi Marwa tahu ya bahwa kita kan peraturannya harus memakai seragam lengkap. Apalagi hari ini kita akan melaksanakan upacara ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Marwa. Itu manusiawi kok. Tapi di sini ibu bukan mencari permasalahannya seperti apa. Ibu akan mengajak Marwa untuk mencari solusinya. Bagaimana agar setiap hari Senin Marwa bisa berpakaian lengkap atau berseragam lengkap. Jadi tidak seperti ini lagi. Ibu ingin tanya nih sama Marwa, kok bisa hari ini tidak memakai seragam yang tidak lengkap ya? Oh, buru-buru. Kenapa buru-buru nak? Karena semalam tuh aku main HP Oh, tidurnya kemalaman, jadi tadi bangunnya kesiangan. Kira-kira menurut Marwa, dengan memakai seragam yang tidak lengkap, apakah melanggar keyakinan kelas kita? Iya, kira-kira keyakinan kelasnya mana yang dilanggar nak? Iya, tidak disiplin dalam memakai seragam. Ya, benar sekali. Jadi menurut Marwa, kira-kira apa nih yang akan Marwa selanjutnya akan dilakukan agar kesalahan ini tidak terulang kembali? Tidak terulang lagi. Oh, semuanya sudah dipersiapkan dari malam hari. Baik, terima kasih ya Marwa karena sudah mau berubah menjadi anak yang lebih disiplin. Apakah kamu siap? Siap. Terima kasih. Silakan keluar. Ya, itu tadi 2 contoh kasus yang saya menerapkan segitiga restitusi. Ini adalah tanggapan dari murid. Kenapa nama saya Masai Hantarita Saki? Saya senang karena telah melakukan restitusi terhadap masalah saya. Dan saya mempunyai solusi dengan permasalahan saya. Terima kasih Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu, itulah contoh-contoh penerapan budaya positif yang sudah dilakukan. Jadi memang seperti itu ya Bapak Ibu, kita walaupun memang masih ada di dalam diri kita yang namanya posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer ya yang satunya, diusahakan untuk semakin hari semakin berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sebisa mungkin menempatkan diri kita walaupun tidak bisa sebagai manajer, mungkin untuk di awal sebagai pemantau seperti itu, karena memang benar menurut Ki Hajar Dewantara kan memang anak kita ini harus menghamba pada anak. Kita bisa dengar kata menghamba. Hamba itu biasanya kita gunakan hanya kepada Tuhan. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus menghamba pada anak. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tujuan kita di pendidikan ini, tujuannya adalah untuk anak itu sendiri, untuk peserta didik. Maka dari itu ia meminta agar kita mampu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita jangan merasa di posisi mager, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus melakukan suatu perubahan, ikuti alur yang ada. Apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat seperti itu, Bapak Ibu. Baiklah, di sini di akhir pemaparan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi atau penyimbasan saya terhadap budaya positif yang sudah saya lakukan. Insya Allah semoga dengan adanya kegiatan ini, apa yang sudah saya dapatkan di CGP dan apa yang sudah saya perlahan-lahan mulai saya terapkan bisa juga diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolah dan di lingkungan kelas masing-masing. Demikianlah. Apa ada yang ingin bertanya sebelum ditutup? Tidak ada. Jadi karena kita tadi
membuka dengan membaca doa. Jadi untuk menutup, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita ini bisa menjadikan contoh dan juga bisa menjadi motivasi Bapak Ibu juga untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah bersama-sama melafazkan hamdalah. Masih ada acara yang terakhir, yaitu makan siang. Boleh bersama, boleh di rumah. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri.